Sebagai pemimpin utama saat ini di Aceh, Mualim tentu harus mencari partner kerja atau pembantunya yang benar-benar mampu, profesional, serta setia dan serius menjalankan visi dan misi mereka. Bukan sebaliknya, sosok kepala dinas atau kepala SKPA yang cuma mampu asal bapak dan ibu gubernur senang. Itu dimulai dari level para asisten hingga kepala dinas atau kepala SKPA, termasuk badan usaha milik daerah. Kemudian Mualim juga harus mencari sosok, ini yang paling penting adalah soal investasi. Tentu saja dia harus mencari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aceh dengan figur-figur yang sangat paham, yang mumpuni dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga bisa diukur dan terukur berapa investasi yang masuk ke Aceh, usaha apa saja, berapa pemasukan bagi daerah. Dan kunci tata kelola keuangan yang paling profesional dan baik, Mualim tentu saja harus mencari figur Badan Pengelola Kekayaan Aceh. Bukan hanya sosok loyal yang bisa dalam tanda petik mengatur distribusi keuangan bagi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, alhamdulillah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan keselamatan serta kekuatan bagi kita semua untuk terus dapat menjalani ibadah puasa Ramadan sampai tibanya Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk pertemuan kita kali ini, sahabat Titik Balik, saya coba melirik persoalan eksistensi kepala dinas atau kepala SKPA pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Haji Mudzakkir Manaf atau akrab disapa Mualim dan Fadullah atau Dekpat. Seperti apa posturnya dan apa yang mesti dilakukan di tengah-tengah upaya untuk mewujudkan visi misi Mualim Dekpat. Sahabat Titik Balik, jika tak elok disebut gerak cepat, bisa jadi usai dilantik Mendagri 9 Februari 2025 lalu atas nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentunya di Banda Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur Haji Mudzakkir Manaf atau Mualim dan Fadullah atau akrab disapa dengan Dekpat bolehlah dibilang terus berbenah. Dari sejumlah keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan, beberapa diantaranya memang sempat menyita perhatian publik. Ambil contoh soal keputusan untuk mencabut penggunaan barcode BBM bersubsidi yang memang pada akhirnya ditolak oleh Kepala BPH Migas di Jakarta. Yang kedua, tentu saja mengenai keputusan mengangkat Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh. Dan ketiga, tentang pengangkatan Mawar Dinur sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA. Sahabat Titik Balik, diakui atau tidak, kebijakan dan keputusan tersebut tetap saja melahirkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Sebagai sebuah dinamika sosial, tentu hal ini wajar-wajar saja. Namun yang menarik menurut saya dari kebijakan yang dilakukan adalah soal perhentian atau semua kegiatan tutup ketika saat waktu sholat atau azan berkumandang. Kebijakan ini kabarnya akan disahkan oleh Mualim pada 17 Ramadan akan datang. Dan untuk yang satu ini belum ada suara miris yang muncul baik dari media pers maupun media sosial. Bisa jadi warganet atau netizen setuju dengan keputusan yang diambil oleh Mualim karena memang Aceh provinsi yang menerapkan syariat Islam. Kecuali itu mungkin saja ada kekhawatiran jika mereka menolak maka akan dinilai anti syariat Islam. Sebenarnya kebijakan ini pun bukan hal baru dan sudah berlaku di beberapa provinsi lain. Di Sulawesi Tenggara misalnya, di daerah ini ada keharusan untuk menghentikan seluruh kegiatan saat azan berkumandang hingga selesainya waktu sholat. Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Anwar Hafid mengeluarkan instruksi gubernur bagi ASN yang beragama Islam wajib sholat berjamaah atau juga wajib sholat berjamaah.
Tapi bukan mualim namanya, sahabat titik balik, jika terpengaruh dengan berbagai dinamika. Sebaliknya, Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu terus saja berjalan menuju titik tujuan, visi dan misinya sebagai orang nomor satu di Aceh bersama Fadullah atau Depat yang juga orang nomor 2 di Aceh. Mualim seakan mengirim pesan bahwa berbuat itu jauh lebih penting daripada menanggapi kritik yang tidak substantif. Toh pada akhirnya muaranya ada pada Mualim sendiri untuk 5 tahun ke depan. Selain dia harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat Aceh, tentu saja kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berulang-ulang kali disampaikan oleh Mualim betapa beban ataupun beratnya tanggung jawab dirinya sebagai seorang pemimpin di Aceh. Nah, ini dimaksudkan agar visi misi Mualim Depat tentu saja dapat benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi rakyat Aceh. Itu sebabnya sahabat titik balik, langkah pertama Mualim mengambil alih, dalam tanda petik ya, mengambil alih dan menyerahkan PLT Sekda Aceh kepada Ahludri dan PLT Kepala Bapeda Aceh kepada Dr. Husnan, jangan hanya dilihat pada satu sisi. Sebagai pemimpin utama saat ini di Aceh, Mualim tentu harus mencari partner kerja atau pembantunya yang benar-benar mampu, profesional, serta setia dan serius menjalankan visi dan misi mereka. Bukan sebaliknya, sosok kepala dinas atau kepala SKPA yang cuma mampu asal bapak dan ibu gubernur senang alias abis. Kalau dulu terkenal ABS, sekarang mungkin terkenal abis. Itu dimulai dari level para asisten hingga kepala dinas atau kepala SKPA, termasuk badan usaha milik daerah. Kita ambil contoh para kepala dinas yang bersentuhan langsung dengan soal-soal peningkatan taraf ekonomi rakyat di level paling rendah. Misalnya petani hingga pengusaha di sektor perkebunan. Tentu saja Mualim harus mencari sosok kepala dinas pertanian dan perkebunan yang memang benar-benar paham dan peduli dengan hal-hal seperti ini. Belum lagi bicara soal distribusi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang memang sampai saat ini tidak jelas. Kemudian seorang sosok kepala dinas yang mengurus nelayan. Tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh harus diisi oleh orang-orang yang memang pro dengan nelayan, bukan pro dengan pengusaha perikanan. Kemudian Mualim juga harus mencari sosok, ini yang paling penting adalah soal investasi. Tentu saja dia harus mencari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aceh dengan figur-figur yang sangat paham, yang mumpuni dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa diukur dan terukur berapa investasi yang masuk ke Aceh, usaha apa saja, berapa pemasukan bagi daerah. Dan kunci tata kelola keuangan yang paling profesional dan baik, Mualim tentu saja harus mencari figur Badan Pengelola Kekayaan Aceh. Bukan hanya sosok loyal yang bisa dalam tanda petik mengatur distribusi keuangan bagi pemimpin, tapi juga bagaimana menarik sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lebih maksimal dan optimal. Apalagi di tengah ancaman pupusnya atau berkurangnya atau hilangnya dana otonomi khusus pada tahun 2027 mendatang. Jadi orang-orang seperti ini termasuk bagaimana pengawasan anggaran. Sosok seorang kepala inspektur Aceh juga harus benar-benar orang yang berintegritas. Nah, terkait peningkatan dan penerapan syariat Islam berbasis budaya dan nilai-nilai syariat Islam, Mualim sudah sepantasnya mengevaluasi posisi dan kursi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ini memang sangat atau cukup punya alasan. Lihat saja, selain menjadi dinas pencucian uang dari program oknum anggota DPR Aceh, tak ada produk dari dinas ini yang bisa kita andalkan, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor industri, budaya, dan pariwisata. Ini berbeda dengan Provinsi Bali, NTB, Kalimantan, bahkan Papua. Sebagian sumber pendapatannya walaupun belum sangat signifikan, tapi pendapatan asli daerahnya diperoleh dari pariwisata dan kebudayaan. Nah, di sudut lain, Mualim Depat saya kira juga harus mencari sosok kepala dinas kesehatan Aceh dan kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit Jenderal Abidin Banda Aceh dengan figur yang lebih progresif dan visioner serta melayani, bukan hanya duduk di meja lantas tidak peduli dengan berbagai persoalan yang ada.
Bayangkan, sejak JKA diberlakukan atau Jaringan Kesehatan Aceh diberlakukan pada era pertama pemerintahan Irwandi Yusuf, soal database rakyat Aceh sebagai penerima layanan JKA hingga kini masih amburadul. Itu sebab Gubernur Aceh Haji Mudzakhir Manaf dan Wakil Gubernur Fadullah menekankan pentingnya pemenahan data yang akurat untuk memastikan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Nah, penegasan ini sahabat titik balik disampaikan oleh Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf saat memimpin rapat terkait pemenahan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh di ruang rapat Gubernur Aceh pada Kamis 6 Maret 2025. Rapat ini dihadiri asisten Sekda, kepala SKPA atau kepala biro terkait, serta beberapa kepala instansi vertikal lainnya di Aceh. Saat itu, Gubernur mengungkap kekhawatirannya mengenai pengelolaan data yang belum maksimal dan berpotensi menyebabkan anggaran kesehatan terbuang sia-sia. Data yang akurat adalah kunci agar layanan kesehatan tepat sasaran. Mualim berkomitmen untuk menciptakan database yang jelas, yang mencatat siapa yang benar-benar miskin dan berhak menerima bantuan. Kata Mualim, kita harus lebih cermat dalam memverifikasi data agar program-program kita tidak hanya membuang anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya kira ini satu komitmen Mualim yang memang harus didukung oleh semua pihak. Sebab dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mualim juga menyoroti isu tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA yang masih menghadapi berbagai masalah terkait jumlah penerima manfaat yang tidak selalu mencerminkan kondisi sosial ekonomi mereka. Menurut Mualim, sebagian masyarakat yang terdaftar dalam JKA mungkin tidak memerlukan bantuan alias mereka adalah berasal dari golongan menengah ke atas. Nah, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan justru ditanggung dengan layanan BPJS Kesehatan. Artinya kita memang tidak membayar, tapi masyarakat tidak menggunakan layanan JKA ini, kata Mualim. Padahal anggaran yang jumlahnya ratusan miliar sampai 700-an miliar lebih bisa saja dialihkan ke program sosial lain atau pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Nah, karena itulah sahabat titik balik, Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf menegaskan bahwa pembenahan data ini bukan hanya soal JKA, tapi juga untuk berbagai program sosial lainnya. Kedepan, kata Mualim, pemerintah Aceh akan memperkuat sistem satu data daerah yang akan memungkinkan seluruh program lebih terarah dan tepat sasaran. Pemerintah Aceh ingin memastikan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh. Ini penegasan Mualim. Nah, dengan adanya kesepakatan bersama untuk memperbaiki dan memverifikasi data menyeluruh, tentu saja kita berharap layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya dapat berjalan lebih efektif, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Apa yang dikatakan oleh Mualim ini diamini oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadullah atau akrab disapa Dekpat. Dia mengaku bahwa pentingnya memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah dalam program JKA. JKA seharusnya memfokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai kita membayar premi untuk mereka yang tidak memanfaatkan jaminan kesehatan atau layanan kesehatan ini. Begitu kata Dekpat. Ia juga menegaskan bahwa data yang lebih lengkap dan jelas akan membantu pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dari program ini. Sahabat titik balik, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jumlah penduduk Aceh yang mencapai 5,5 juta seharusnya menjadi dasar yang jelas dalam menentukan penerima manfaat JKA. Dengan data yang akurat, program-program sosial lainnya juga dapat lebih tepat sasaran dan lebih efisien dalam melaksanakannya. Sementara itu, PLT Sekda Aceh Al-Hudri juga mengungkap pengalamannya dan rasa keprihatinannya mengenai ketidaktepatan data kemiskinan yang beredar. Ia memberi contoh kasus di Gayo Lues. Angka kemiskinan ekstrim yang tinggi ternyata tidak sepenuhnya
sesuai dengan kenyataan setelah dilakukan verifikasi. Ia menambahkan, jika data tidak akurat, seluruh program kesehatan dan sosial tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Kita perlu cross-check ulang semua data yang ada untuk memastikan program berjalan dengan baik. Begitu kata Al-Hudri. Itu sebabnya, sahabat titik balik, saya kira persoalan-persoalan seperti ini, posisi dan kursi Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin sudah sepantasnya juga untuk dievaluasi oleh Mualim Devan. Pertanyaan kemudian, bisakah semua itu dilakukan? Menurut saya ini tidaklah sulit bagi Mualim, sebab dia sudah terbiasa dan terlatih untuk mendeteksi musuh, siapa musuh dan siapa teman serta lawan dalam perjuangannya ketika bergabung dalam gerakan Aceh Merdeka. Sebelumnya Mualim juga sudah berpengalaman dalam dunia birokrasi karena dia pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh bersama Gubernur Jaini Abdullah pada periode 2012-2017. Sahabat titik balik, begitupun bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan. Mualim tentu saja akan dihadapkan secara internal dengan berbagai tuntutan. Sementara para kadis oportunis terus mencari cara dan celah untuk masuk, merapat, dan mencari simpati dari Mualim, terutama yang dulu berseberangan atau tidak mendukung Mualim pada Pilkada 27 November 2024. Lalu berbalik arah melalui keluarga, sahabat, dan kolega lainnya ingin coba melakukan pendekatan-pendekatan guna mempertahankan kursi dan jabatan yang telah mereka duduki selama ini. Kemudian Mualim juga bisa melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala dinas melalui track record, rekam jejak yang ada selama ini. Siapakah kepala dinas yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Dan salah satu pertimbangan lain, sebaiknya para kepala dinas atau SKPA yang sudah duduk di jabatan yang ada saat ini sudah lebih dari 2 tahun, sebaiknya ini dievaluasi. Sebab setelah lebih dari 2 tahun bisa disebut dan terindikasi para kepala dinas itu sudah merasa enak. Jadi tidak berinovasi lagi, sudah tidak kreatif lagi. Jadi kerjanya hanya untuk mempertahankan jabatan dan kursi. Karena itu dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Sahabat titik balik, bisa jadi itu wajar-wajar saja. Karena mentalitas ASN memang sebagai pelayan. Tapi sangat riskan ketika Mualim sudah merasa nyaman dengan pelayanan oknum ASN tersebut. Nah, disitulah misi para kadis oportunis akan mencapai titik orbitnya atau titik kulminasinya. Dan itu akan teruji pada 6 bulan pertama kepemimpinan Mualim Devan. Jika jebol atau Mualim tidak melakukan perubahan dan perombakan kabinetnya secara mendasar, bukan mustahil Ketua DPP Partai Aceh ini dan Ketua KPA ini kembali akan terperangkap pada rutinitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan Aceh. Tentu saja jika ini terjadi, kita semua akan kembali berjalan secara apa adanya, atau pembangunan Aceh akan berjalan seperti apa adanya pada periode-periode sebelumnya hingga 5 tahun ke depan. Tentu kita tidak berharap semua ini terjadi. Harapan kita adalah bagaimana Mualim Devan bisa melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Aceh menuju kesejahteraan rakyat Aceh sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dan ucapkannya beberapa waktu lalu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.